Siapakah sebenarnya orang-orang Majus itu? Injil Matius hanya menyebut mereka dari timur, dan mereka mengenal ilmu perbintangan atau astrologi. Lazimnya dipercayai mereka itu datang dari negeri Persia, Iran sekarang. Bahkan mengingat kunjungan mereka ke Yerusalem, langsung menuju ke daerah pusat pemerintahan, diduga mereka pun bukan orang sembarangan di negeri asalnya. Mereka punya akses ke istana Herodes. Ada yang menduga mereka itu para bangsawan atau bahkan raja-raja dari Persia. Masuk akal juga jika kita memperhatikan hadiah-hadiah yang mereka persembahkan kepada bayi Yesus. Namun, belakangan ada dugaan baru yang memperkirakan mereka itu datang dari tempat yang lebih jauh lagi di timur, yakni negeri tirai bambu atau Tiongkok. Oh, sebagai dugaan tentu boleh-boleh saja. Hanya konsekuensinya bagi pementasan drama-drama Natal kita atau gambar-gambar pada kartu Natal, pasti harus ada perubahan drastis pada kostum atau busana para Majusi itu. Tetapi, sebenarnya tak soal mereka datang dari mana. Sebab yang akan kita renungkan sekarang adalah bukan dari mana mereka datang, tetapi ke arah mana mereka pergi sesudah berjumpa dengan bayi juru selamat. Injil Matius mencatat begini, dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka melalui jalan lain. Matius 2 ayat 12. Perhatikan anak kalimat ini, maka pulanglah mereka melalui jalan lain. Bagi saya, perubahan raut perjalanan pulang kaum Majusi ini bukan hanya sebuah petunjuk geografis atau topografis, melainkan juga sebuah pemberitaan atau pesan teologis dari Matius. Artinya, Matius hendak berkhotbah. Matius hendak mengatakan perjumpaan seseorang dengan Yesus akan membuatnya berubah jalan, berubah dari jalur semula yang tadi ditempuhnya sebelum berjumpa Yesus. Ia akan menempuh jalan yang berbeda dan akan menjadi orang yang sama sekali berbeda. Sama seperti Matius sendiri. Dia seorang pemungut cukai tadinya, tetapi sesudah berjumpa dengan Yesus, ia meninggalkan jalannya itu, kemudian mengikut Yesus dan menjadi seorang rasul. Tidak pernah sama lagi. Kisah orang-orang Majus ikut memberi dimensi pada pesan Natal. Pesan yang mendengungkan tanda tanya kepada kita. Seberapa kita menjadi berbeda akibat perjumpaan dengan Kristus? Adakah perubahan positif yang nyata terjadi pada diri kita karena kita mengenal Yesus? Dengan kata lain, tidak bisa ditawar lagi. Iman Kristen pasti ditandai oleh sebuah perubahan yang kelihatan. Perubahan jalur pada kehidupan kita. Jalur kehidupan lama menuju jalur kehidupan baru. Saya tahu ada orang yang berubah drastis hidupnya karena perjumpaan dengan Yesus, seperti Matius atau seperti Rasul Paulus, dan masih banyak
orang lain lagi. Tetapi ada pula yang perubahannya lebih halus, lebih bertahap, seperti Nikodemus atau Yohanes Markus, serta lebih banyak lagi orang lain. Ada yang mengenal Yesus melalui kejadian besar, pengalaman ekstrim, atau mujizat-mujizat supranatural. Namun ada yang karena mendengar pesan dari taburan benih firman sejak masa kecilnya, atau ajakan teman dan tetangga, atau melalui sebuah kesempatan biasa yang menggerakkan hatinya. Tetapi apapun alasannya, apapun peristiwanya, pastinya tetap terjadi sebuah perubahan. Tidak mungkin tidak. Perubahan apakah yang sepatutnya terjadi pada diri kita karena mengikut Yesus? Yang pasti, kita patut bertanya tentang prioritas kita. Adakah perubahan atau pergeseran pada prioritas hidup kita? Apakah yang kita utamakan dalam hidup kita mengalami perubahan nyata? Apakah yang kita dahulukan di depan masih tetap sama atau sudah berubah? Apakah yang kita kejar dan perjuangkan dalam hidup ini mengalami pergeseran ke arah yang lebih baik? Prioritas itu ibarat lokomotif yang akan membawa gerbong kereta kehidupan kita bergerak kemana. Selain itu, kita patut bertanya apa yang menjadi keprihatinan kita. Apa yang kita harapkan atau ingin kita perjuangkan menjadi lebih baik dalam kehidupan ini. Perjumpaan kita dengan Yesus membuat kita mengenal apa-apa dan siapa yang menjadi keprihatinan Yesus. Dan cepat atau lambat, itu juga akan menjadi keprihatinan kita. Keprihatinan akan sesuatu atau seseorang membuat pikiran kita ikut memikirkannya. Perasaan kita ikut bersimpati padanya. Tangan kita ikut terlipat mendoakannya. Keputusan-keputusan kita ikut mempertimbangkannya. Dan sedapat mungkin kita ingin ikut melakukan sesuatu untuknya. Di mana prioritas dan keprihatinan kita berada? Prioritas dan keprihatinan kita di mana? Ke arah situlah diri kita akan bergerak. Barang siapa berjumpa dengan Yesus, prioritas dan keprihatinan hidupnya pasti akan tersentuh dan terbentuk seperti yang Kristus kehendaki. Itu sebabnya, mau tidak mau, arah hidupnya juga akan berubah, jalurnya akan berganti. Kisah orang-orang Majus menitipkan pesan Natal kepada kita semua. Siapa berjumpa Yesus akan kembali melalui jalan lain. Tidak akan pernah melalui jalan yang sama lagi. Never be the same. Selamat menyambut Natal dan merayakan perjumpaan kita dengan Yesus. Ya Yesus junjunganku, jangan biarkan kami hanya berucap semu
bahwa kami mengenal-Mu. Tetapi tanpa tanda-tanda perubahan ke arah manusia yang baru, bentuklah hati kami yang keras kaku, lunakkanlah dengan kuasa firman-Mu. Lelehkanlah kebiasaan buruk kami yang membeku dengan nyala api roh-Mu. Berilah kami karunia hidup baru. Tolong kami berubah menjadi lebih serupa dengan gambar-Mu, agar dengan mantap kami boleh berseru bahwa kami telah menjumpai-Mu dan tak pernah sama lagi dengan kami yang dulu. Amin.